Jadi al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Kalau cahayanya ilmu itu diwujudkan, dibentukkan laksana matahari, maka lebih indah daripada matahari. Kalau diwujudkan seperti bulan, akan mengalahkan indahnya bulan. Kalau diwujudkan seperti bintang, akan mengalahkan yaitu indahnya bintang. Kalau diwujudkan seperti langit, akan mengalahkan indahnya langit. Artinya adalah saking betapa indahnya, betapa luar biasanya ilmu. Maka ketika seseorang memiliki ilmu, maka dia akan mampu menerangi keluarganya, menerangi lingkungannya, menerangi yaitu alam semesta ini. Inilah indahnya apa? Indahnya ilmu. Marilah sama-sama kita mendengarkan kajian taklim yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Asad Zainal Arifin. Padanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata, amma ba'du. Aparatur pemerintahan setempat yang sama-sama kita hormati, kepengurusan Masjid Jami At-Thayyibat yang sama-sama kita hormati, kepengurusan Nadir Masjid Jami At-Thayyibat yang sama-sama kita hormati, kepengurusan Masjid Hidayatul Muslimin, Mushola Al-Mukarramah, Mushola Al-Ikhlas, Mushola Ul Jami, dan Sohibul Istiqamah, beserta seluruh para asatid, para alim wal ulama, beserta para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf penghormatannya secara umum aja ya, karena yang hadir semuanya ini orang-orang berpengaruh gitu. Kalau disebutin di absen lumayan tengah jam ini. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat syukur kepada seorang hambanya illa wa qad a'adda lahu ziyadata, kecuali Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menyiapkan tambah-tambah kenikmatannya. Artinya setiap orang yang bersyukur pasti kenikmatannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya diaku sebagai umat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa berjumpa dengan Kangjeng Nabi besar Muhammad dan mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembacaan, yaitu kitab Fawaidul Mukhtarah, masih dalam yaitu keutamaan ilmu. Qala, telah berkata. Siapa yang berkata di sini? Al Imamul Hasanul Basriyu,
adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu, semoga Allah merahmati Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini adalah salah satu ulama besar golongan tabi'in, muridnya para sahabat. Jadi kalau orang yang belajar langsung kepada Rasulullah disebutnya sahabat. Orang yang belajar langsung, pernah berjumpa juga langsung dengan Rasul, namanya adalah sahabat. Kalau orang yang belajarnya dari sahabat, tidak bertemu dengan Nabi, tahu nama Nabi, ya jelas. Tahu kita aja yang di akhir zaman tahu ya namanya. Tahu sosok kriteria akhlaknya yang agung, yang mulia, tapi belum pernah berjumpa langsung. Nah, kalau yang berjumpanya hanya dengan sahabat, belajarnya dengan sahabat, namanya tabi'in. Namanya siapa? Tabi'in. Diulang. Kalau langsung dengan Rasul, dulu itu namanya siapa? Sahabat. Jadi ketawaduan Rasulullah membahasakan muridnya, membahasakan ke jamaah, membahasakan ke santri, bahasa sekarang bukan murid, bukan anak buah, tetapi sahabat. Masya Allah. Kan kita mah beda. Baru orang aja dekat sama kita itu murid buah tuh, murid buah. Padahal dia ngedengerin kita belum tentu mau belajar sama kita. Bisa jadi hanya ingin ngukur-ngukurin doang, atau bisa jadi hanya ingin cari-cari apa gitu ya. Tapi kan kita tuh murid gua, tuh murid udah pedean duluan kita pun. Tetapi Rasulullah ketawaduannya luar biasa. Sahabat gitu. Dengan bahasa sahabat sehingga murid dengan guru ini tidak canggung gitu. Santri kalau bahasa sekarang mah gitu, santri dia canggung karena membahasakannya sahabat. Makanya para sahabat tahu keseharian Nabi dan sebagainya. Kan sahabat. Kalau bahasanya guru dengan murid kan seolah ada apa? Seolah apa namanya? Ada bener-bener juga gitu seolah. Tapi bahasa sahabat terjalin keakraban yang luar biasa sehingga para sahabat itu belajar daripada Kanjeng Nabi, tahu kesehariannya. Wong sahabat. Kan sahabat ada keakraban lebih. Nah, itu. Tabi'in belajar ke sahabat. Orang yang belajar ke sahabat nggak bertemu dengan Nabi, namanya apa tadi? Tabi'in. Orang yang belajar kepada tabi'in adalah tabi'in misalnya gitu kan. Nah, dan seterusnya. Ya kalau kita mah dengan para ulama, yaitu musonif, mu'alif. Ustadz hanya ngebacain doang. Jadi belajarnya bukan nama ustadz, ngebacain doang gitu. Masya Allah. Imam Hasan Basri ini adalah tokoh tabi'in. Kata Imam Hasan Al-Basri, laukana lil ilmi suratun, laukana andaikan keadaannya, lil ilmi bagi ilmu itu suratun, ada rupanya, ada wujudnya. Jadi kalau ilmu diwujudkan, lakanat suratuhu, maka keadaan wujudnya, bentuknya ilmu itu ahsana min surati syamsi, itu lebih indah, lebih bersinar, lebih cerah, lebih terang ketimbang yaitu wujudnya matahari. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, saking cintanya ilmu gitu, bahwa kalau ilmu itu diwujudkan, ilmu itu lebih cerah, lebih terang, lebih bersinar daripada matahari. Kan al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kalau diwujudkan cahaya ilmu itu melebihi keindahan matahari, melebihi
cerahnya matahari, saking betapa indahnya, ajibnya, luar biasanya ilmu itu. Bahkan wal qamari, lebih indah daripada bulan, wan nujumi, lebih indah daripada bintang-bintang, wassamai, lebih indah daripada langit. Al-Minhajus Sawi, ini keterangan diambil dalam kitab Minhajus Sawi halaman 90. Jadi al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Kalau cahayanya ilmu itu diwujudkan, dibentukkan laksana matahari, maka lebih indah daripada matahari. Kalau diwujudkan seperti bulan, akan mengalahkan indahnya bulan. Kalau diwujudkan seperti bintang, akan mengalahkan yaitu indahnya bintang. Kalau diwujudkan seperti langit, akan mengalahkan indahnya langit. Artinya adalah saking betapa indahnya, betapa luar biasanya ilmu. Maka ketika seseorang memiliki ilmu, maka dia akan mampu menerangi keluarganya, menerangi lingkungannya, menerangi yaitu alam semesta ini. Inilah indahnya apa? Indahnya ilmu. Maka dulu ketika Allah hendak menciptakan manusia pertama itu siapa namanya? Nabi Adam alaihi salam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah memberikan informasi, memberikan pengumuman kepada para malaikat bahwa sesungguhnya Allah hendak menciptakan di atas bumi ini seorang khalifah, seorang pemimpin yang nantinya akan merawat, menata kehidupan di alam dunia. Karena memang dalam tafsir dijelaskan sebelum Allah menciptakan manusia, dulu di alam dunia ini diisi oleh jin. Di jin ini dulu mengisi alam dunia. Peradaban dunia ini diisi oleh jin. Di jin. Wah, terjadi di dulu jin. Bumi ini yang ngisi jin. Dan terjadi kehidupan. Dan di situ pun terjadi kemajuan dalam segi dunia. Namun jin setelah maju kehidupannya di alam dunia, mereka satu sama lain yaitu membuat kerusakan, membuat kehancuran dan lain sebagainya, membuat kemaksiatan, tidak mau membuat saling saling perang satu sama lain, sehingga tidak mau didamaikan, tidak mau diluruskan, terus membuat keonaran, kehancuran, dosa dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, mengutus iblis, setan di kala itu. Di kala itu iblis setan ini masih menjadi penduduk surga. Jadi belum menjadi laknatullah, belum. Di kala itu belum menjadi laknatullah, belum. Masih taat di kala itu. Nah, akhirnya diperintahkan untuk turun ke bumi. Maksudnya adalah memberikan peringatan kepada bangsa jin untuk mendamaikan bangsa jin. Turun ke bumi. Ada yang meninggal? Sakit. Oh iya. Turun ke bumi. Setelah turun ke bumi, ternyata jin tidak bisa diluruskan, jin tidak bisa didamaikan, terus aja membuat kerusakan. Akhirnya Allah memerintahkan kepada yaitu malaikat, kepada iblis di kala itu, ya sudah, jin harus diusir, jin harus dibubarkan. Karena sudah tidak beres, bukannya menata bumi, membuat keonaran, nggak beres ini, maka harus dibubarkan.
Akhirnya jin itu dibubarkan, dilemparkan. Ada yang dilempar ke laut, ada yang dilempar ke sungai. Makanya sampai sekarang jin itu suka ada di genangan-genangan air gitu kan, di rawa-rawa itu tadi, dilempar-lempar. Nah, setelah jin diusir, dibubarkan dari alam dunia di bumi ini, maka Allah memberikan kebebasan kepada diantaranya iblis untuk bebas hidup di surga dan bebas hidup di alam dunia di bumi ini. Jadi di situ iblis mendapatkan kepercayaan yang tadinya hanya di surga saja, kebebasannya sekarang dibebaskan di dunia. Jadi kalau kawasan tadinya satu kawasan, sekarang dia punya 2 kawasan. Jadi boleh di surga bebas, ke bumi pun bebas. Nah, biasa kalau orang sudah maju, diberikan kepercayaan, diberikan kelebihan, timbul apa? Kata orang Sunda, naik pangkat, naik adat. Kata Sunda gitu, naik pangkat, naik adat. Ketika diberikan kelebihan, timbul egonya. Wah, kata iblis, berarti saya dipercaya, saya paling timbul. Dah. Akhirnya setelah timbul, tiba-tiba Allah memberikan pengumuman bahwa akan menjadikan yaitu pemimpin baru di alam dunia itu. Nah, iblis mendengar informasi itu, malaikat mendengar, iblis mendengar. Kalau malaikat biasa-biasa aja gitu, nggak jadi masalah kata malaikat. Tapi bagi iblis, waduh, kalau ada khalifah baru di alam dunia, berarti saya tersaingi gitu. Berarti saya tersaingi. Timbullah rasa apa? Rasa iri, timbullah rasa dengki. Akhirnya ketika Allah menciptakan Adam, Allah memerintahkan kepada malaikat, kepada yaitu iblis untuk sujud, untuk menghormati Nabi Adam alaihis salam. Akan tetapi malaikat sujud, iblis yang tidak mau sujud gitu. Gak mau sujud, gak mau menghormati Adam. Kenapa? Karena iblis menganggap Adam itu adalah saingannya gitu. Yang tadinya udah enak gitu kan, menganggapnya saingannya gitu. Bahkan iblis menganggap, wah, lapak gua diambil oleh Adam gitu, masa kita gitu, diambil oleh Adam gitu. Nah, padahal iblis nggak sadar, dia dibebaskan di bumi hanya sementara, mengisi kekosongan. Kan asalnya bumi itu oleh jin, karena jin tidak benar diusir, mengisi kekosongan. Iblis udah isi dulu sama ente. Nah kemudian Allah hendak membuat yaitu makhluk baru namanya manusia. Ya kudunya mah iblis sadar, ya wis, yang orang Allah yang mencipta, Allah yang ngatur, nurut aja kayak malaikat gitu. Kalau nurut, iblis tidak akan diusir dari surga, karena membangkang, tidak terima, bahkan menjadi ngegerutu atas keputusan Allah, bahkan jadi melawan kepada Allah. Akhirnya konsekuensinya Allah tegas, gak bisa. Daripada gara-gara lo iblis, makhluk gua banyak, lo yang tidak taat ngerecokin jadi bikin recok tatanan, lebih baik lo yang diusir gitu. Diusir gitu, itu diusir lah. Nah, malaikat juga asalnya agak meragukan Adam. Malaikat meragukan Adam. Ini Adam, kan Adam ini apa keistimewaannya? Maksud apa keistimewaannya? Akhirnya kan dibikin LCC, lomba cerdas cermat gitu. Dibikinlah lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat ini yaitu di Adam dengan malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a
kulla summa aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i ya in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ayat itu menjelaskan dulu begitu. Kan malaikat sempat meragukan juga. Malaikat memang awalnya sempat untuk apa ya Allah engkau menciptakan makhluk baru yang namanya manusia. Nanti manusia punya watak kayak jin kok, menumpahkan darah dan sebagainya gitu kan. Bikin kehancuran, kerusakan untuk apa? Kan kami juga udah taat kata malaikat, kami udah bertasbih dan sebagainya, kami udah cerdas. Akhirnya begitu jadi, tapi tetap malaikat mah menghormati, setan langsung membangkang bisa. Makanya diusir. Malaikat nih masih agak ini apa keistimewaannya? Apa keistimewaannya Adam sehingga Allah mempercayakan Adam menjadi khalifah di bumi untuk menata bumi? Manusia ini apa? Akhirnya LCC bahasa kita, lomba cerdas cermat. Malaikat, hayo sebutkan, dikasih pertanyaan belum? Nama ini apa namanya? Malaikat kagak bisa ngejawab. Malaikat nggak bisa jawab. Begitu Adam ditanya, Adam sebutkan. Adam bisa ngejawab, pinter. Tek. Malaikat belengong aja gitu. Padahal Nabi Adam pinter karena wa'allama Adamal asma'ullah, karena sudah dititipi ilmu. Jadi manusia derajatnya bisa melebihi malaikat kal dengan ilmu dan amal. Gitu. Ilmu dengan yang amal, ilmu yang diamalkan. Otomatis kalau ilmu dari Allah itu diamalkan, otomatis itu menyangkut akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, bahkan akhlakul azimah, akhlak-akhlak yang agung, sehingga akan mengangkat orang yang memiliki ilmu, derajatnya bisa jadi lebih tinggi daripada malaikat itu sendiri. Makanya kan para nabi ini keimanan meningkat terus. Para nabi ini lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Malaikat memang tak pernah maksiat, selalu ibadah, tetapi dalam ibadahnya standar. Jadi standar. Kalau gigi satu ya satu, gigi dua ya dua aja. Jadi standar. Enggak naik, enggak turun. Jadi standar. Karena enggak memiliki standar. Tetapi manusia yang memiliki ilmu yang hak, ilmu yang benar, ilmu tuntunan ibadahnya itu, kemudian ilmunya diamalkan dengan baik, maka derajatnya terus akan meningkat. Makin terus pengamalannya makin meningkat, bahkan melebihi siapa tadi? Melebihi malaikat. Gitu. Inilah keagungan kemuliaan ilmu kalau diamalkan. Gitu, masya Allah. Nah akhirnya ketika LCC itu, wah, yang menang adalah Adam, baru di situ malaikat mengakui, gitu, mengakui. Tetapi setelah apa pengakuannya? Pengakuannya adalah subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah, gitu. Itu pengakuannya, masya Allah. Nah ini kembali lagi adalah betapa mulianya apa? Ilmu itu. Begitupun kita nih manusia, kita ini manusia biasa. Kalau kita mau mencari ilmu, mendapatkan ilmu, kemudian diamalkan dengan baik, kita pun akan mulia. Karena yarfa'ilahul ladina amanu minkum wal ladina utul. Betul gak kira-kira? Maka lihat para ulama, para kiai, ustadz, kalau ada acara duduknya di mana? Di depan ya, bener gak? Oh, yang lain mah belum dapat kue, dia udah dapat belum? Wah, yang lain mah hanya tikar biasa, dianya ada karpet. Nah, kalau tabligh akbar gitu kan, masya. Ya itu kan makom, derajat menjadi tinggi.
Padahal kita ngomong dia itu tahu kecilnya, gua tahu, bapaknya gua tahu, engkongnya dulu juga gua yang gendong dia. Tahu dia nangisnya, tahu telanjangnya. Kan gitu kita ngomong. Tapi sekarang karena dia punya ilmu, pengamalannya bagus, mulia. Dulu dia cium tangan sama saya waktu dulu, karena sekarang saya cium tangan sama dia. Kan begitu maksudnya. Itulah yang membedakannya ilmu. Ya, makanya dengan ilmu ini menjadi mulia. Makanya mudah-mudahan dengan istiqomah di majlis taklim, manusia sudah mulia menjadi tambah kemuliaannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kalau ingin mulia, istiqomahlah di mana? Di taklim itu gitu. Ingat, mulia. Percaya nggak kira-kira? Jadi mulia dunia, mulia akhirat. Makanya ibadah yang paling enak itu adalah diantaranya menghadiri yang paling enak, yang levelnya sangat afdol, yang sangat luar biasa, yang paling enak. Cuman modal duduk, bener gak? Modal duduk, dengerin, udah ngerti nggak ngerti, manggut aja udah begini. Tapi itu keutamaannya luar biasa. Keutamaan luar biasa itu. Masya Allah. Bahkan ada hadis ada hadis an Abi Dzar an-Naqal, dari Abi Dzar, kata Abi Dzar, sesungguhnya Nabi bersabda, wahai Abi Dzar, siapa saja orangnya yang pagi-pagi semangat yaitu menuntut ilmu walaupun satu bab min kitabillah, daripada kitabullah, maksudnya daripada ilmunya Allah. Nih kayak begini nih, pas ayat hadisnya nih. Siapa orang, Abu Dzar, siapa saja orangnya yang pagi-pagi semangat apa? Percis kayak jemaah thayyibat gitu kan. Walaupun malam minggu kan malamnya kita gadang ya, sama saya juga kadang tidurnya pagi gitu, maka geleng-gelengan gitu, tapi semangat gitu, walaupun ini apa namanya, konsentrasinya belum kumpul semuanya, ini lembutan waduh, juga nuntut ilmu itu. Masya Allah. Khairun laka mi'atu salliya al-faraqatin, itu lebih baik bagimu hai Abi Dzar, kata Nabi, ketimbang sholat sunat 1000 rakaat. Dalam hal pahalanya gede. Jadi siapa saja orangnya yang semangat pagi-pagi menuntut ilmu, itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Maksudnya nisbat orang yang masih awam gitu. Nisbat masih orang yang masih awam, utamakan ilmu biar jadi ibadah, biar ibadah itu sesuai dengan ilmunya. Masya Allah, luar biasa. Ya kan kita masih awam ya, bener gak? Satu masih awam, yang kedua kalaupun ngerti kan ibadahnya masih malas. Ya udah minimal aku duduk aja di pengajian gitu. Mudah-mudahan dapat keutamaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kata Nabi, man ta'allama baban minal ilmi liyu'aliman nasa u'tiya lahu thawabu sab'ina nabiyan. Siapa saja orangnya yang mencari ilmu, satu bab daripada ilmu, kemudian dia ajarkan pada manusia, dia informasikan pada manusia yang lain, u'tiya lahu thawabu sab'ina nabiyan, maka akan diberikan baginya pahala seolah-olah pahala 70 nabi. Dalam hal gede keutamaannya mensiarkan majlis ilmu. Jadi mengadakan, mendirikan, mensiarkan itu gede. Karena kalaulah kita hidup di zaman Nabi, mensiarkan majlis taklim itu berarti kita itu dulu mas seperti sahabat-sahabat Nabi yang mendukung perjuangan Nabi, maka gede keutamaannya. Kalau dulu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, kalau sekarang adalah ada bapak-bapak inilah yang mendukung itu. Makanya Abu Bakar hebat, bagus. Kita mengalami Abu Bakar, muji Abu Bakar, tapi bagaimana kita harus seperti Abu Bakar, harus seperti Umar, harus seperti Ali, harus seperti Utsman, harus seperti Ali. Mereka hidupnya di zaman Nabi, maka mereka membantu perjuangan dakwah Nabi. Karena kita hidupnya di zaman ustadz, di zaman majlis taklim kayak begini, maka
tawarannya adalah mau gak kita menghidupkan majelis taklim itu. Makanya ini mudah-mudahan kita ini kalau zaman dulu adalah para sahabat, pelanjutnya sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya artinya dibahas begini biar semangat dan biar kita bersyukur. Dan ini adalah merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tanpa kita menjelekan orang lain, maksudnya motivasi buat kita gitu, motivasi. Baik, kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kata Ibnu Abbas, khayyira Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mali wal mulki. Nabi Sulaiman itu diberikan pilihan bainal ilmi wal mali wal mulki, diberikan tawaran pilihan ilmu, harta, kedudukan, kerajaan. Bapak kalau ditawari ilmu, harta, kerajaan, milih mana? Pak, ilmu, harta, kerajaan, milih mana? Nah, mantap. Bapak ngejawab milih ilmu, walaupun tidak ngomong. Dengan Bapak hadir di majelis taklim berarti secara af'al, perbuatan, Bapak pilih ilmu. Tapi kalau Bapak ditanya, kata Kiai, Nabi Sulaiman dulu ditawari milih yaitu ilmu, harta, kerajaan. Kira-kira kalau ditawarkan ke kita milih apa? Milih ilmu. Tapi giliran ngaji nggak hadir. Berarti kan gimana itu mah? Kan begitu. Berarti dengan Bapak hadir di pengajian, tawaran itu pun berlaku sampai sekarang. Tawaran itu bukan hanya ditawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai sekarang Allah tawarkan itu. Ilmu, harta, kerajaan. Ya kan ada orang kenapa nggak taklim? Saya lamu sibuk nyari apa? Kenapa nggak sampai nggak nyempetin ke hadir di majelis taklim? Saya sibuk karena kan saya sekarang udah jadi. Nah gini, ditawarkan. Semuanya bagus, cuman ini hanya pilihan gitu, pilihan. Ini berbicara pilihan, Nabi Sulaiman udah ditawarin gitu. Tawaran ini berlaku secara tidak langsung sampai sekarang kepada kita, dan kita hak punya pilihan masing-masing. Ini bukan bersalah dan benar, hanya membicarakan kisah riwayat Nabi Sulaiman. Nah, tinggal kita juga sama ke pilihannya gitu doang. Studi banding gitu. Jadi bukan berbicara salah dan benar gitu, hanya studi banding gitu. Apa yang Nabi Sulaiman pilih? Pakhtarul ilma fa'atahullahul mala wal mulka. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu, fa'atahullahul mala, otomatis harta Allah berikan, wal mulka, jabatan Allah berikan. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, dengan ilmu harta, kedudukan menjadi ngikut. Begitu. Maka saya tanya lagi, kalau kita ini ditawarin juga ilmu, harta, kedudukan, jabatan, milih mana? Ragu ya. Nah, dengan hadir otomatis milih ilmu. Artinya bukan berarti harus ngaji toh, bukan begitu maksudnya. Sempatkan waktu untuk menuntut ilmu, paling setengah jam, satu jam, pilih, utamakan. Jadi nanti masalah harta Allah ganti gitu, dilipat gandakan lewat kasabnya masing-masing. Masalah kedudukan jangan khawatir, justru kalau hadir memuliakan ilmu, dia akan tambah mulia. Buktinya nanti 2024 mau ada pemilihan para pejabat datang kemana calon pejabat itu? Tuh ya, dia pun paham bahwa derajat itu berawal di majelis taklim. Maka tadi yang nggak pakai peci, pakai koko datang ke majelis. Tapi sayangnya setelah menjabat kadang-kadang lupa apa? Majelis taklimnya gitu, kadang-kadang. Nah, artinya apa? Berarti ilmu, maksudnya bukan salah, berarti ilmu itu benar mengangkat
derajat gitu, mengangkat derajat tadi. Oh bener, kalau kita mengutamakan ilmu, nanti harta Allah permudah, rezeki pun Allah mudahkan, kedudukan pun Allah datangkan. Makanya silakan kalau nggak percaya, kalau orang rajin menghidupkan ilmu, cari ilmu, nanti derajatnya beda. Yang tadinya tidak dipercaya dan dipercaya. Bener nggak? Bener nggak? Hadir aja kan percaya, jadi naik derajatnya. Kalau ada apa-apa tuh si Ono aja rajin, dia mah gitu begitu. Artinya apa? Ya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Inilah keutamaannya majelis ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu, mengutamakan ilmu, akhirnya harta ngikut, kerajaan ngikut, jabatan pun ngikut. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita dengan berkahnya taklim ini, walaupun setengah jam, 1 jam, mudah-mudahan rizkinya dilancarkan, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah jam 10 lewat 5 menit. Nah ini kan ngaji santai ya, jadi 1 kali pertemuan ilmu taroh, keutamaan ini untuk memotivasi penting juga, karena pabasyirhu bimagfirati wa ajrin karim. Hai Nabi Muhammad, kata Allah, sampaikan pada orang yang baru beriman, pada orang yang belajar amal soleh, belajar ibadah, yaitu kabar-kabar gembira aja, kabar-kabar yang menyenangkan aja, berupa ampunan dosa dan pahala, biar dia semangat ngajinya, biar semangat ibadahnya dulu, biar semangat amal solehnya dulu, walaupun termotivasi dengan berupa ampunan dan pahala. Tapi kalau udah biasa ibadah, nanti ikhlas mah ngikut sendiri gitu, minimal ada semangat dulu gitu. Nah makanya inilah bagusnya kitab Fawaidul Mukhtaroh membahas keutamaan, bukan hanya saja ilmu nanti tentang ibadah-ibadah yang lain. Cuman di awal dibahas dulu bab-bab tentang ilmu. Ini panjang, keutamaan ilmu itu panjang, karena memang induknya adalah ilmu. Ketakwaan seseorang benar itu kalau diimbangi ilmu. Makanya at-taqwa majmu'ul ilmi wal amali wal istiqomati. Takwa itu adalah kolaborasi perpaduan ilmu yang diamalkan secara istiqomah. Jadi ilmu modalnya dari ilmunya dulu. Ya segala sesuatu pun kalau udah ada ilmunya enak gak kira-kira? Enak di bidang apapun, betul gak? Di bidang apapun udah ada ilmunya mah enak. Bahkan ada lagi satu lagi sebelum yang terakhir ini, ada lagi motivasi masih daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi, wala ang tagadu fatu'allima baban minal ilmi umila bihi awalam yu'mal khairun laka min ang tusli al parokatin katanya. Jadi bagi orang awam, bagi orang bodoh, bersemangat di waktu pagi mencari ilmu, baik setelah dapat ilmunya diamalkan ataupun tidak, itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat katanya gitu. Jadi kayak kita nih ngaji, udah ngaji kadang kan bisa langsung diamalkan, kadang juga ada yang belum bisa kita amalkan. Itu bagus aja nuntut ilmu mah, baik langsung diamalkan maupun tidak langsung bisa diamalkan. Karena kalau udah tahu, ketika mau tinggal pakai. Paham nggak? Udah bisa mah udah tahu tinggal pakai. Yang kedua, dengan berkahnya nuntut ilmu itu akan mewaris husnul khotimah. Orang yang memiliki riwayat mau menuntut ilmu, awalnya mau ngaji, walaupun di tengah perjalanan hidupnya error dulu, nggak jelas dulu, tapi nanti ujung-ujungnya pasti kebuka. Masa saya begini. Ketika ia sadar ilmunya sudah ada, husnul khotimah insyaallah. Nah apalagi kan kita sekarang ini, apalagi yang hadir kan 17 tahun umurnya ini semuanya ya. Jadi udah sepupu. Makanya mudah-mudahan kita lah nuntut ilmu, niat mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Ibnu Abbas mengatakan, dulu Nabi Sulaiman diberikan tawaran pilihan bainal ilmi wal mal wal mulki, di antara ilmu, harta dan tahta atau kerajaan, jabatan.
Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, ternyata setelah memilih ilmu dapat harta, dapat kerajaan, dapat kedudukan, karena dengan ilmu derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan berkah majlis talim rizki dilancarkan, derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, skala ikhtiar kita mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun semuanya para donatur, semuanya para jemaah, semuanya mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, berkah semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada.